Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, hari ini saya ingin share screen mengenai sejarah peradaban Islam dalam kuliah kita yang perdana, ya. Sudah nampak nih share screen dari saya? Sudah, Bapak? Pak. Sudah, Ya, Pak. Pak. Oke, ya. Jadi mata kuliah kita ini judulnya adalah Sejarah Peradaban Islam. Jadi pertanyaannya adalah apa itu sejarah peradaban Islam? Jadi terpaksalah kita harus mulai menjelaskan satu persatu, ya. Ada 3 kata di situ. Ada sejarah, ada peradaban, ada Islam. Sejarah tentu kita tahu adalah satu rekonstruksi, ya. Satu bangunan untuk menarasikan, mengisahkan peristiwa-peristiwa penting pada masa lalu yang relevan tentu dengan kepentingan sekarang. Jadi sejarah itu bukanlah peristiwanya itu sendiri, tapi adalah narasi terhadap peristiwa. Dan ketika kita menarasikan sebuah peristiwa, tentu narasinya ya harus sesuai dengan kepentingan sekarang, dengan zaman sekarang. Untuk apa mempelajari masa lalu saja tanpa ada mengaitkannya dengan sekarang. Jadi karena itu kita akan menarasikan, merekonstruksi peristiwa-peristiwa penting di masa lalu yang ada kaitannya dengan peradaban Islam. Apa itu peradaban? Peradaban adalah beyond the culture atau advance of the culture. Jadi peradaban itu selalu ditafsir sebagai satu sistem yang lebih advance, lebih maju daripada kebudayaan. Melampaui kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Secara sederhana kita sering mengatakan satu sistem pemikiran, tindakan, karya benda atau bukan benda manusia. Sementara peradaban tentu lebih maju daripada itu, dan selalunya peradaban dikaitkan dengan fenomena urban, fenomena kota. Jadi kalau culture mungkin pada deso, peradaban pada kota, pada fenomena manusia modern. Jadi sekarang Anda adalah manusia yang beradab karena Anda hidup di era modern dan hidup di Bandung, kan? Bandung kan kota, ya. Jadi sejarah peradaban Islam memang kita akan membahas peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam satu tempat yang tempatnya itu modern dan ada kaitannya dengan sekarang. Seperti kita tahu, Islam misalnya ketika baginda Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Madinah sebelum baginda Nabi hijrah namanya Yatsrib. Tapi ketika baginda Nabi hijrah jadi Madanatul Nabi, kota Nabi, ya. Madinatul Nabi. Jadi membahas kota Mekah, kota Madinah, atau kota-kota lain dalam sejarah peradaban agama-agama besar, memang fenomena kota. Sementara Islam tentu kita paham ini adalah satu agama yang lahir pada abad ke-6 Masehi, jadi 500 tahun lebih di Jazirah Arab, khususnya di Mekah, di Madinah, yang dibawakan oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetap relevan
fenomena, peristiwa, ajarannya dari abad ke-6, ke-7 sampai sekarang abad ke-21. Jadi sejarah peradaban Islam ini jelas tetap relevan dengan kehidupan kita. Apakah kita umat Islam ataupun non-Islam sekalipun, karena agama Islam bukanlah agama baru. Agama Islam tidak menegasikan agama-agama sebelumnya, bahkan menggenapkan, melengkapi, menyempurnakan. Jadi bagi Anda yang beragama Yahudi, Nasrani, atau agama apapun, agama Islam tidak menegasikan, tidak menghilangkan ajaran agama Anda, justru memperkuat, melengkapi, dan menyempurnakan. Jadi karena itu tetap relevan Anda memahami dan mempelajari sejarah peradaban Islam. Oke. Karena itu sekarang bagaimana kita bisa memahami sejarah peradaban Islam sejak masih awal sekali, yaitu abad ke-6, abad ke-7. Untuk bisa memahami tentang sejarah peradaban Islam, nampaknya harus dilihat konteksnya. Konteks peradaban ini lahir di Jazirah Arab atau di Timur Tengah. Seperti kita tahu, agama-agama monolitik yang besar sekarang di dunia, Yahudi, Nasrani, Islam, lahir di Timur Tengah. Agama monoistik itu agama yang mempercayai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi semuanya lahir di Timur Tengah. Agama Yahudi dibawakan oleh Nabi Isa dan nabi-nabi lainnya, Daud dan sebagainya. Agama Kristen dibawakan oleh Isa putra Maryam atau Isa Al-Masih, dan agama Islam dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini agama besar di dunia sampai sekarang, dan semuanya lahir dari kawasan ini, kawasan Timur Tengah. Sekarang kita lihat bagaimana memahami agama-agama besar yang monoteistik ini lahir di kawasan Timur Tengah. Kalau kita membaca bukunya Philip Kahiti, Ira M. Lapidus, ataupun Marshall de Hodgson, nampaknya kelahiran nabi-nabi monoteistik dalam agama-agama besar di dunia ini dimulai dari tahun 700 atau 500 sebelum Masehi, yaitu ketika terjadi apa yang disebut dengan revolusi agraris, revolusi agraria. Jadi manusia hidup tidak lagi dari tradisi hunting, fishing, food gathering, tapi sudah mulai ke food producing, yaitu bisa menanam, menghasilkan makanan, dan terjadi surplus dari usaha agraria tersebut. Dan itu ditemukan dalam masyarakat-masyarakat pada abad 700-500 sebelum Masehi di daerah subur dataran Sungai Nil, di Mesopotamia,
di Tigris dan Eropa dan Eufrat, termasuk juga tentu di India, di Cina dan sebagainya. Revolusi agraris di mana terjadi surplus makanan, surplus pendapatan, bahkan juga bisa menjual ke tempat-tempat lain, itu menjadikan orang mulai mengembangkan peradaban termasuk pemikiran dan melakukan perenungan. Apa artinya semua kehidupan di dunia ini? Jadi biasanya orang mulai berpikir kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, kan? Tapi kalau orang masih koreh-koreh cok, naon koreh-koreh cok teh mencari hari ini makan, besok mungkin tidak makan, itu biasanya pikiran dan proses refleksinya, perenungannya kurang berkembang. Tapi karena masyarakat sudah mulai mapan, hidup menetap, bisa memproduksi bahan makanan, bahkan bisa dijual, muncullah satu kemakmuran. Tentu dalam masyarakat yang mulai makmur itu mulailah muncul satu sistem politik. Mungkin pertama-tama negara kota, ya. Kemudian semakin besar seorang pemimpin, wibawanya jadilah kingdom atau kerajaan. Makin luas lagi kewibawaannya, maka jadilah empire atau kekaisaran. Dan sistem politik yang ditunjang oleh revolusi agraris ini, apakah itu negara kota, ataupun kingdom, kerajaan, ataupun empire, tentu menghasilkan juga perbedaan dalam struktur masyarakat. Sehingga ada ketimpangan. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada penguasa, ada yang dikuasai, dan acap kali para penguasa ini karena punya power yang besar dalam bidang politik, yang dikatakan power tend to corrupt. Jadi kekuasaan itu di mana-mana selalu disalahgunakan, abuse of power, sehingga terjadilah penindasan, terjadilah peperangan, terjadilah sekelompok masyarakat yang kurang beruntung, menjadi miskin, menjadi anak yatim, menjadi janda-janda yang ditinggal oleh suaminya karena suaminya mungkin ikut perang. Sehingga ini menimbulkan satu pemikiran bagi seorang tokoh yang concern untuk memikirkan untuk apa hidup di dunia ini. Mengapa terjadi perbedaan anak yang kaya, yang miskin? Mengapa yang kaya memeras yang miskin? Mengapa yang berkuasa menindas orang kecil? Orang yang mau memikirkan tentang fenomena kehidupan semacam ini dan ingin membela orang yang tertindas, orang yang miskin, orang yang kurang beruntung, itulah yang dalam sejarah umat manusia sering disebut para nabi. Ya. Jadi ada istilah apa beda nabi dengan rasul? Ya. Nabi dalam bahasa Inggrisnya prophet, kan? Nabi adalah seorang prophet, seorang profesi. Seorang yang mampu tidak hanya merenung, tapi juga merefleksikan dan punya visi pandangan jauh ke depan. Jadi karena masyarakat sudah relatif makmur, manusianya mampu berpikir, ada tokoh, ada orang yang mampu memberikan visi pandangan jauh ke depan tentang cita-cita masyarakat yang diharapkan. Itulah profesi, itulah prophet, itulah nabi. Dan dalam agama Islam, dalam Al-Quran kita mengenal 25 nabi. Ya. Mungkin lebih sebenarnya, sebab itu baru mungkin nabi-nabi di Timur Tengah. Di India kita ada mengenal Siddhartha Gautama, di Cina ada Konghucu, ya. Pokoknya siapapun orang yang dengan pemikirannya yang tajam mampu melakukan refleksi, pemikiran termasuk berwawasan ke depan, mencita-citakan bagaimana sebuah masyarakat yang adil, masyarakat yang makmur, masyarakat yang tanpa penindasan itu dibangun, dia masuk kategori nabi.
Kalau Rasul apa? Nah, Rasul dalam bahasa Inggrisnya messenger, ya? Utusan, utusan Allah. Nah, jadi kalau Rasul dia lebih hebat dari Nabi. Tidak hanya punya pemikiran, refleksi, dan visi ke depan, tapi juga punya banyak pengikut. Dan mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk diajarkan kepada para pengikutnya. Jadi tidak semua Nabi jadi Rasul. Kalau Rasul jelas Nabi. Dan dalam sejarah umat manusia kita mengenal sampai sekarang dikaitkan dengan 3 agama besar tadi, 3 nabi hebat. Nabi Musa dengan para pengikutnya orang-orang Yahudi sampai sekarang, Nabi Isa putra Maryam dengan para pengikutnya golongan Kristen sampai sekarang, dan Nabi Muhammad dengan para pengikutnya umat Islam hingga sekarang. Jadi itulah beda Nabi dengan Rasul, ya. Jadi kalau mahasiswa punya pikiran cerdas, punya visi jauh ke depan, bagaimana membangun Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, tidak tergantung pada asing, nah, Anda sudah masuk kategori Nabi itu, ya. Kalau Anda punya banyak pengikut yang mendukung cita-cita Anda, ya, melawan pemerintah yang zolim, yang menindas wong cilik, kerjanya ngutang aja ke luar negeri, dan pencitraan, nah itu Anda sudah masuk Rasul, ya. Tapi sayang Rasul itu sudah diakhiri oleh baginda Nabi Muhammad, ya. Jadi baginda Nabi Muhammad mengatakan, saya adalah khotamul Nabi, Nabi yang penghabisan. Jadi Rasul yang penghabisan. Tapi gak apa-apa. Orang yang punya cita-cita seperti Nabi, seperti Rasul, dia disebut pewaris Nabi, ya. Warasatul Anbiya. Jadi para pewaris Nabi. Jadi artinya Anda cendekiawan, intelektual, orang yang membela kebenaran dan ingin menegakkan keadilan. Itu warasatul Anbiya. Jadi dalam konteks ini, nampaknya di kawasan-kawasan yang memang sudah makmur sejak sebelum Masehi, dan kita tahu Nabi Musa memang lahir 500 tahun sebelum Masehi, dia melawan kekuasaan diktator dan semena-mena daripada Firaun, dan untuk membebaskan bangsa Yahudi, maka Nabi Musa harus mengajak keluar para pengikutnya dari Mesir ke Gurun Sinai, ya, bahkan harus melalui Laut Merah yang terkenal dengan mujizatnya, di mana Nabi Musa walaupun dikejar oleh tentaranya Firaun mampu menyeberangi Laut Merah ini untuk sampai ke Gurun Sinai. Dan Nabi Musa juga menerima wahyu, dan ternyata wahyu-wahyu yang diterima oleh para nabi itu esensinya sama, ajarannya sama. Apa itu? Bertindaklah adil. Jangan berbohong. Jangan mencuri. Jangan mabuk-mabukan. Jangan berzina. Sama kan? Jadi agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam sama. Menganjurkan kepada para pengikutnya, jangan bohong. Anda harus jujur. Harus amanah. Jangan mencuri. Jangan membunuh. Ya. Jadi karena para nabi yang hidup pada zaman itu, penguasanya atau masyarakatnya dekaden, semena-mena, membunuh, mencuri, memperkosa, menindas. Karena itu ajarannya sebagaimana yang dia pikirkan, dan lebih-lebih dia mengklaim mendapatkan wahyu dari Tuhan. Nampaknya pergantian seorang nabi besar, rasul besar itu, utusan Allah, selalu terjadi
setiap 500 tahun sekali. Jadi Nabi Musa kan 500 tahun sebelum Masehi. Pada tahun 1 Masehi lahirlah Isa putra Maryam. Dan kalau kita baca sejarah Nabi Isa bilang, saya bukan untuk menegasikan agama Yahudi. Saya justru ingin menggenapkan, melengkapi, memperbaiki agama Yahudi yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Musa. Jadi pada awal Masehi sampai tahun 33 Masehi, karena Nabi Isa itu menurut kepercayaan orang Kristen kan lahirnya 25 Desember ya, hari Natal itu kan, tahun 1 Masehi. Dan berusia 33 tahun ketika meninggal. Jadi artinya 33 Masehi. Mengajarkan hal yang sama, bahkan ditambahkan lebih hebat lagi kalau Nabi Isa. Tidak hanya jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mabuk-mabukan, jangan membunuh. Nabi Isa menambahkan satu ajaran yang sangat terkenal hingga sekarang. Kasihilah musuhmu. Jadi ajaran kasih sayang ya. Kasihilah musuhmu. Kalau Anda ditempeleng pipi kanan Anda, jangan melawan. Berikan pipi kiri Anda. Hebat itu ya. Saya coba Anda, Farhan, ya, ditempeleng oleh orang lain. Farhan jangan marah. Nih pipi kiri saya tempeleng lagi. Itu ajaran Isa putra Maryam. Kasih sayang. Kasihilah musuh Anda. Kalau Anda ditempeleng oleh musuh Anda, berikan pipi kiri Anda. Dalam konteks ini kita bisa memahami mengapa Nabi Isa membiarkan dirinya disiksa, bahkan disalib oleh penguasa Romawi. Ya. Karena mengajarkan doktrin yang menentang sistem kekuasaan yang zolim. Jadi penguasanya menindas, penguasanya membunuh, penguasanya banyak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh baginda Nabi Isa. Jadi Anda boleh nonton filmnya Nabi Isa tuh ya. Ya bagi saya luar biasa ya. Jadi sangat, dan usianya muda, 33. Nabi Musa itu menerima wahyu usia 30 tahun ya. Dia jadi meninggal 33 tahun. Jadi hanya 3 tahun mendapatkan wahyu dan dituliskan oleh para sahabatnya, 12 sahabatnya itu, walaupun satu orang sahabatnya menjadi pengkhianat ya, yang menjadikan Nabi Isa dihukum dan disalib. Tapi dia menyerah, tidak melawannya. Jadi itu doktrin atau ajaran ya, kasih sayang dari Isa putra Maryam. Walaupun oleh orang Kristen diyakini baginda Isa tidak meninggal, setelah itu bangkit dan akan datang lagi nanti menjelang hari kiamat ya. Sehingga ada juga kata orang Kristen ya, kalau berdoa jangan manggil-manggil Nabi Isa, nanti kalau dia datang kiamat kita. Itu kata orang Kristen yang bercandanya. Karena dia kan bangkit, akan datang lagi ke bumi menjelang hari kiamat. Jadi kalau berdoanya Anda manggil-manggil baginda Nabi Isa, nanti kiamat akan datang ya. Oke, 500 tahun setelah Nabi Isa lahirlah baginda Nabi Muhammad kan? Baginda Nabi Muhammad lahir 570 Masehi. Dan kembali lagi, ajaran beliau tidaklah untuk menegasikan agama Yahudi, agama Nasrani, menggenapkan, menyempurnakan. Apa kesempurnaan ajaran baginda Nabi terhadap ajaran-ajaran agama yang terdahulu?
Pertama, baginda Nabi Musa itu ajarannya terlalu keras. Karena orang Yahudi memang dablek ya, orang Yahudi itu keras kepala. Sehingga terkenal hukum Nabi Musa itu dalam Taurat, darah dibayar darah, gigi dibayar gigi. Kan? Jadi artinya kalau Anda membunuh, hukuman yang setimpal, bunuh lagi. Kalau gigi Anda rontok, ditonjok oleh orang lain, hukumannya Anda harus rontok lagi giginya. Ya. Jadi itu dianggap hukuman yang sangat keras. Baginda Nabi Isa memperbaikinya. Ini itu orang Yahudi, sementara orang Kristen lebih pada kasih sayang. Kayak tadi kan, kalau Anda dicaci, jangan melawan. Kalau Anda ditempeleng, berikan pipi satu laginya. Jadi yang baginda Nabi Musa sangat keras, Nabi Isa sangat lembut. Baginda Nabi Muhammad ingin mencoba berada di antara dua doktrin, antara kekerasan dan kasih sayang itu. Jadi baginda Nabi kata, memang kalau Anda membunuh, hukumannya sebaiknya dibunuh lagi. Tapi akan lebih baik, lebih bijak, kalau orang yang menjadi korbannya itu, keluarganya memaafkannya. Nah, jadi berbeda dengan Nabi Isa yang membiarkan saja orang membunuh, tapi dalam Islam, kalau Anda mau membuat kezaliman, ya harus dilawan. Sebab kita berada pada jalan yang benar, tidak menyerah seperti baginda Nabi Isa. Tapi kalau orang itu melakukan kezaliman dan kemudian bertobat, kita boleh memaafkannya. Dan itu dipraktekkan oleh baginda Nabi dalam sejarah hidupnya. Jadi baginda Nabi dengan demikian tidak hanya dia berdakwah, menyebarkan doktrin, tapi mengamalkan doktrin itu, mengamalkan wahyu itu. Berbeda dengan baginda Nabi Isa misalnya. Nabi Isa karena tidak kawin ya, kan tidak kawin kan sampai meninggalnya itu. Jadi tidak tak, walaupun Nabi Isa kata tentang mulianya wanita. Kalau Anda bercerai, wahai wanita, maka mintalah surat cerai. Tapi kan itu baru nasihat saja, ya, dakwah saja. Kalau baginda Nabi, dia praktekkan bagaimana cara punya istri yang baik. Dan itu dicontohkan. Misalnya baginda Nabi, dia ketika berusia 25 tahun, menikah kan dengan Siti Khadijah. Dan menikahnya sangat harmonis. Selama Siti Khadijah belum meninggal dunia, baginda Nabi tidak kawin dengan wanita lain. Jadi ini satu legacy, ya, satu contoh yang kadangkala disalah tafsirkan oleh umat Islam sekarang. Umat Islam sekarang kan, kenapa Anda istrinya lebih dari satu? Ikut sunnah Nabi. Baginda Nabi ketika kawin dengan Siti Khadijah, istrinya satu aja. Setelah Siti Khadijah meninggal dunia baru. Karena dihibur oleh teman-temannya, oleh Abu Bakar, punya anak cantik Aisyah, udah baginda Nabi daripada sedih, kawini anak saya. Jadi harusnya kalau Anda umat Islam ingin mencontoh baginda Nabi dalam hal perkawinan, Anda nikah tuh istri satu aja dulu. Boleh ganti lagi kalau istri pertama sudah meninggal. Ini istri pertamanya masih cantik, sudah ingin kawin lagi ya. Katanya kalau orang Sunda begitu ya. Kalau orang Sunda kaya tuh cita-citanya, kalau orang Sunda tuh berdoa cita-citanya gitu. Pertama ingin kaya, setelah kaya ingin naik haji, setelah naik haji ingin kawin lagi.
Padahal baginda Nabi mengajarkan waktu kawin dengan Siti Khadijah, bahkan Siti Khadijah dikatakan lebih tua ya daripada baginda Nabi, tapi sangat setia kepada istrinya. Jadi baginda Nabi tidak hanya memberikan ajaran tentang perkawinan, tapi mempraktekannya. Jadi dalam konteks ini kita lihat bagus juga kita mempelajari sejarah baginda Nabi yang akan dianggap dan diyakini sebagai tokoh besar yang namanya dipuja, disebut setiap hari minimal 5 kali oleh umat Islam di seluruh dunia sampai sekarang. Tidak ada tokoh sejarah di dunia hingga sekarang yang namanya selalu disebut dengan rasa cinta yang mendalam seperti Muhammad. Farhan, Anda Muslim kan? Kalau Anda sholat sehari 5 kali, Anda selalu menyebut baginda Nabi ya. Minimal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi walaupun Lenin itu hebat, Napoleon Bonaparte hebat, mana lagi? Soekarno hebat, Jokowi hebat, nggak akan disebut nanti oleh kecuali oleh masih sejarah ya disebut sekali-kali. Tapi baginda Nabi oleh semua umat Islam di dunia minimal sehari 5 kali namanya disebut dengan rasa cinta. Ya. Jadi inilah kehebatan baginda Nabi sehingga beliau sering dikatakan sebagai uswatun hasanah, contoh teladan. Dan teladannya dalam berbagai hal. Ya. Karena itu penting dalam sejarah peradaban Islam ini kita mempelajari sejarah baginda Nabi sejak dari lahir, kecil, dewasa, menerima wahyu ketika usia 40 tahun, berjuang di Mekah untuk menegakkan masyarakat yang adil, yang bebas dari penindasan, yang makmur, yang egaliter selama 13 tahun, dan kemudian mengembangkan lebih lanjut dan membangun tatanan masyarakat Islam yang dicita-citakan di Madinah selama 10 tahun. Selama 20 tahun, 23 tahun hingga meninggal beliau dalam usia 63 tahun. Dan semuanya tercatat dengan baik dalam sejarah, termasuk dalam tradisi sejarah. Dibayangkan, abad ke-6, abad ke-7, baginda Nabi, figurnya, sejarahnya tercatat dengan baik. Ya. Sementara di kita di Indonesia abad 6, abad 7 itu mungkin baru ditemukan prasasti ya, 1-2 prasasti Sriwijaya, prasasti Mula Warman, tidak jelas ya. Jadi ini catatan-catatan sejarah tentang baginda Nabi ini luar biasa kayanya ya. Bahkan yang unik dari sejarah baginda Nabi ketika kaitannya dengan ketika menerima wahyu dalam usia 40 tahun, para pengikutnya, para sahabatnya bisa membedakan mana wahyu, artinya firman dari Allah, dan mana ini sabda baginda Rasul. Yang oleh kita sekarang dinamakan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi dibedakan tuh. Jadi ketika Nabi menerima wahyu, itu dicatat, ini wahyu dari Allah nih. Tapi ketika Nabi sedang pacaran dengan Siti Khadijah, ini ucapan baginda Nabi ini bukan wahyu ya, ini hadis. Tapi dalam sejarah baginda Nabi Isa putra Maryam, itu ucapan Yesus itu apakah dia menerima wahyu ataupun ucapan sehari-hari, dianggapnya semuanya firman. Dianggapnya ucapan Tuhan. Nah, kalau baginda Nabi bisa memisahkan mana itu firman, ucapan Allah, dan mana sabda, mana ucapan baginda Nabi. Sehingga
umat Islam punya dua pusaka yang sampai sekarang diapresiasi dan dilaksanakan dengan baik, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah firman Allah yang terdiri atas berapa? 114 surat ya. Berapa juz itu? 14 juz, 6.666 ayat. Ya. Itu firman. Sementara hadis, ucapan baginda Nabi yang bukan berasal dari Allah, itu hadis beribu-ribu. Sehingga harus diseleksi oleh para sahabatnya supaya benar-benar ini ucapan baginda Nabi, ya. Bukan dikarang, sehingga muncullah ada hadis yang sahih, ada hadis yang doib, dan proses seleksi itu kemudian menghasilkan satu buku hadis yang sangat otoritatif yang dipanggil dengan hadis Bukhari Muslim ya sampai sekarang. Jadi dan itu satu legacy, satu peradaban yang semua kita tidak hanya membaca Al-Qur'an walaupun kadangkala tidak tahu artinya ya, tapi kan kalau kita membaca Al-Qur'an dengan tafsirnya bisa tahu artinya. Kita juga membaca hadis dan kita ingin mengimplementasikan, bahkan ingin meniru perilaku baginda Nabi sebagaimana yang terekam dalam hadis, terekam juga dalam sejarah baginda Nabi. Dan sebagaimana kita tahu juga, Al-Quran, wahyu firman Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi itu langsung dicatat oleh para sahabatnya. Waktu itu juga. Dan baginda Nabi memiliki banyak sahabat, banyak sekretaris pribadi. Salah seorang sekretaris pribadi yang terkenal adalah Zaid bin Haritsah. Tentu di samping 4 sahabat yang budiman, Khulafaur Rasyidin, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abu Thalib, juga mencatat apa-apa yang diucapkan baginda Nabi berdasarkan wahyu Allah. Sehingga nanti pada waktu Utsman bin Affan berkuasa, maka kumpulan-kumpulan Al-Quran, wahyu dari Allah, firman dari Allah yang berserakan itu akhirnya dikodifikasikan, dibukukan, jadilah mushaf Al-Quran yang standar hingga sekarang. Dan ini juga satu legacy ya, yang baginda Nabi mengatakan bahwa umatku, kata baginda Nabi, ya, akan selamat di dunia dan di akhirat ini kalau mengikuti dua pusaka yang baginda Nabi tinggalkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Saya pikir sebagai pengantar ya, tentang sejarah peradaban Islam ini, ya, saya cukupkan sampai di sini dulu karena saya akan memberikan kesempatan kepada para mahasiswa juga untuk memberikan komentar singkat ya di WhatsApp group. Apa komentar singkat yang harus Anda tuliskan dan share di WhatsApp group ya. Silakan Anda berkomentar ya. Menurut Anda legasi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah peradaban Islam, apa yang penting, apa yang relevan dengan kehidupan sekarang ya. Jadi silahkan dikomentari pertanyaan ini yang berhuruf hijau nih ya, sehingga Anda bisa, nanti akan kelihatan apakah komentar Anda itu berdasarkan hasil bacaan atau hanya wang-wangan sendiri. Apa wang-wangan itu ya. Saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan dalam kuliah perdana ini. Silakan Anda buat komentar dan kirim ke WhatsApp group tentang apa legasi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
dalam sejarah peradaban Islam sampai sekarang ya. Saya pikir itu saja. Mari kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi tidak ada tanya jawab ya. Tanya jawabnya cukup Anda membuat komentar ringkas di WhatsApp group bahwa Anda juga bisa berpikir, bisa mengemukakan hasil bacaan Anda, hasil wawasan Anda. Terima kasih. Jumpa lagi insya Allah minggu depan dalam perkuliahan di mana saya akan menyampaikannya dalam bahasa Inggris ya. Thank you very much. Thank you also for your attention and for joining us. Let's ending together our lecture today by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Boleh Terima lab kasih, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Pak.